Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Jumpa lagi kita dengan channel kesayangan kita ini, Sawit Rakyat. Dan saya selalu mendoakan mudah-mudahan sahabat-sahabat sawit sekalian dalam kondisi sehat. Dan bagi yang sudah berkebun sawit, semoga hasil sawitnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabat-sahabatku sekalian yang baru berencana atau baru sedang mulai berkebun, semoga selalu semangat untuk berkebun dan mudah-mudahan video dari saya ini bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana cara bertani sawit yang benar ya sahabat sekalian ya. Dan seperti biasa di sini saya akan sharing lagi pengalaman bagaimana agar buah sawit kita itu bisa lebat seperti dalam video ini ya sahabat ya. Namun seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru saja menemukan Sawit Rakyat ini, tolong di subscribe agar selalu update dengan video-video dari kita selanjutnya. Dan kalau dirasa channel ini bermanfaat, membantu bagi sahabat, silahkan dibagikan kepada kawan-kawan yang lainnya. Dan karena masalah ini saya akan coba untuk berbagi bagaimana sih sebenarnya melakukan pemupukan ini dengan tepat sesuai yang diinginkan tanaman sawit kita. Dan urutan yang pertama itu kita memberikan pupuk dolomit ya sahabat ya. Dan pupuk dolomit ini kita berikan dengan cara kita tabur di piringan tanaman kelapa sawit kita ya sahabat ya. Dan itu dosisnya untuk per tahun, kalau tanaman kita sudah besar itu antara 2 kilo sampai 2,5 kilo ya sahabat ya, itu kita tabur keliling di sawit kita. Itu urutan yang pertama. Kenapa kita menggunakan dolomit ya sahabat? Karena dolomit ini karena dari kandungan bebatuan alam ya sahabat, jadi dia nanti bisa menetralkan tanah dan meningkatkan pH tanah. Jadi itu alasannya kenapa dolomit ini kita gunakan lebih dulu sebelum kita menabur pupuk yang lain ya sahabat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan pupuk rock fosfat ya sahabat ya. Rock fosfat ini kandungannya adalah fosfat, dia sebenarnya sedikit berbeda dengan TSP atau SP36 karena rock fosfat ini bahannya adalah batuan alam juga ya sahabat ya. Jadi bahannya hampir sama dengan dolomit yang batuan alam gitu. Dolomit itu sebenarnya cuma batuan alam yang digiling, begitu juga dengan rock fosfat. Jadi pemberian rock fosfat dengan dolomit ini rentan waktunya adalah 1 bulan ya sahabat ya, biar nanti hasil penyerapannya efektif. Kemudian alasannya juga kenapa rock fosfat ini urutannya kedua. Jadi fungsi daripada rock fosfat ini karena dia bebatuan alam, jadi dia juga nanti memperbaiki sifat tanah. Itu yang pertama ya sahabat ya. Fungsi yang pertama adalah memperbaiki sifat tanah. Kemudian fungsi yang kedua dari rock fosfat ini untuk merangsang pembentukan perakaran yang baru. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan yang lain, rock fosfat ini yang nomor 2. Jadi setelah tadi dolomit agar pH-nya naik, kemudian kita beri rock fosfat agar tumbuh akar-akar yang baru ya sahabat ya. Kemudian yang ketiga, kita memberikan pupuk urea ya sahabat. Pupuk urea ini kandungannya adalah nitrogen dan ini sebagai untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman sawit kita. Jadi pertumbuhan batang, daun itu dari kandungan nitrogen tadi ya sahabat ya. Dan kenapa nitrogen pemupukan urea ini menempati urutan yang ketiga? Karena setelah menggunakan fosfat, setelah perakarannya tumbuh sempurna, baru selang 1 bulan dari itu kita taburkan pupuk urea. Jadi akar tadi sudah siap untuk menyerap unsur nitrogen ya sahabat ya. Dan ketika kita berikan urea nanti bisa maksimal terserap oleh tanaman sawit kita, dan ketika nitrogen terserap dengan baik, maka nanti tanaman sawit kita ini akan cepat besar, daunnya hijau juga, pelepah-pelepah ini bisa menghijau dan pelepah akan
membuka ya sahabat ya. Dan ketika pelepah ini membuka, nantinya buah itu bisa besar sahabat karena tidak terjepit oleh pelepah. Itu ya sahabat ya, seperti itu. Dan makanya urea ini kita berikan setelah pemberian rock fosfat. Kemudian urutan yang berikutnya adalah yang keempat, kita memberikan pupuk KCL atau MOP. Yang mana fungsi dari pupuk KCL atau MOP ini adalah sebagai pupuk untuk generatif tanaman sawit kita. Dan fungsi utamanya dari MOP ini ya, kandungannya magnesium ini untuk memperbesar bonggol kelapa sawit kita ya sahabat ya. Jadi bonggol itu pangkal batang itu. MOP ini fungsinya juga untuk memperbesar dari buah sawit kita ini sahabat. Jadi BJR itu bisa besar dan bagus itu gara-gara pemberian dari pupuk MOP tadi ya sahabat ya. Jadi dari video ini mudah-mudahan bisa kita pahami pemupukan yang benar ini ya sahabat ya. Dan ini semuanya selangnya adalah 1 bulan. Dan dari 4 macam ini ada 2 macam pupuk yang kita ulang per 6 bulan sekali ya sahabat ya. Jadi setelah 4 macam ini kita berikan, kemudian kita ulang lagi, yaitu urea itu kita ulang per 6 bulan setelah kita memberikan yang pertama tadi. Jadi ureanya kita ulang, MOP-nya juga kita ulang. Kemudian pertanyaannya, kenapa urea ini harus kita ulang 1 tahun 2 kali? Karena urea dan MOP ini sahabat sekalian itu mengandung unsur senyawa garam. Jadi sangat mudah larut apabila terkena air hujan. Begitu juga ketika kemarau panjang itu sangat mudah menguap. Jadi lebih baiknya untuk menjaga agar sawit kita ini tetap prima nanti hasilnya, 2 macam pupuk ini kita ulang 2 kali, yaitu urea kita ulang per 6 bulan sekali, begitu juga MOP atau KCL-nya. Sedangkan dolomit rock fosfat itu kita berikan setahun hanya 1 kali ya sahabat ya. Jadi kesimpulannya, urutan pemupukan itu yang pertama adalah kita memberikan pupuk dolomit, kemudian yang kedua rock fosfat, yang ketiga adalah urea, dan yang keempat adalah KCL atau MOP. Kalau ini kita rutinkan, mudah-mudahan sahabat nanti bisa seperti ini ya sahabat ya. Bisa lebat, buahnya bertingkat seperti ini. Sebenarnya pemupukan itu tidaklah rumit ya sahabat, kalau kita betul-betul memperhatikan urutannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita memperhatikan cuaca yang tepat. Dan banyak di video saya bagaimana cara melakukan pemupukan dengan kondisi cuaca yang tepat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.